Demi mempertahankan tanah Afghanistan, pria ini berbaring menghalangi tank tempur Uni Soviet sambil teriak, "Tak ada satupun dari kalian yang lolos dari tanah Afghanistan." Sinilah mereka tinggal di tanah tandus dan gersang, berdiri rumah-rumah persegi dihuni oleh bangsa Afghanistan selama berabad-abad dengan penuh damai dan tentram. Namun hari ini warna langit tampak berbeda, sunyi, namun hati gelisah memandanginya. Gelisah itu berubah jadi teriakan histeri saat sebuah ledakan menghancurkan rumah-rumah mungil mereka, disusul dengan kehadiran kawanan tank tempur milik Uni Soviet gerak dengan kecepatan tinggi membelah desa tersebut. Merasa tak ada perlawanan, tank-tank ini membabi buta, menembakkan pelurunya, menghancurkan, merobohkan semua bangunan yang ada di desa ini. Para tentara Uni Soviet satu persatu keluar, menyebar ke setiap sudut desa. Mereka dengan tega menembaki semua hewan ternak, meracuni semua sumber air, membakar rumah-rumah yang masih berdiri, dan menghancurkan masjid. Mereka juga menangkap pemimpin desa serta menyeretnya ke arah kapten untuk dieksekusi. Namun mujahid satu ini ingin menghadapi kematiannya dengan gagah berani. Tank-tank ini membabi buta, menembakkan pelurunya, menghancurkan, merobohkan semua bangunan yang ada di desa ini. Para tentara Uni Soviet satu persatu keluar, menyebar ke setiap sudut desa. Mereka dengan tega menembaki semua hewan ternak, meracuni semua sumber air, membakar rumah-rumah yang masih berdiri, dan menghancurkan masjid. Mereka juga menangkap pemimpin desa serta menyeretnya ke arah kapten untuk dieksekusi. Namun mujahid satu ini ingin menghadapi kematiannya dengan gagah berani. Ia berbaring menyelonjorkan kakinya tepat di depan roda sisi kanan tank tempur. Sang istri teriak memohon jangan bunuh suaminya, tapi sang kapten tetap menyalakan mesinnya. Mujahid ini berteriak, "Tak ada satu pun dari kalian yang akan lolos dari tanah Afghanistan." Tank maju ke depan, melindas tubuh pria itu tanpa ragu. Tak terima dengan aksi keji itu, sekelompok wanita keluar melakukan perlawanan. Apa yang terjadi selanjutnya berikutnya. Segerombolan emak-emak barbar ngelempari tank yang akan menghancurkan desa mereka dengan batu. Mereka naik menggeromboli tank, mukul menggunakan batu untuk menghancurkan tank. Namun dari dalam musuh melemparkan bom asap beracun. Semua emak-emak barbar itu meninggoy karena menghisap asap beracun. Semua pasukan musuh keluar. Mereka menembaki semua hewan ternak, meracuni sumber air, membakar rumah-rumah yang masih berdiri tegak, dan merobohkan tempat-tempat ibadah. Misi mereka adalah menghancurkan desa ini. Seorang pejuang lari ke atas bukit, mengaktifkan senjata roket, lalu membidik. Satu tembakan tak cukup menghancurkan tank musuh. Akan menembakkan peluru kedua, moncong tank sudah membidik ke arahnya. Dengan cepat pria ini melompat dan selamat. Setelah membuat desa itu rata dengan tanah, tank itu kembali bergerak mencari desa yang lain. Mereka melintasi perbukitan yang dijaga oleh pasukan pemberontak. Para pemberontak ingin menyerang. Mereka pun kembali ke desa untuk mengumpulkan pasukan. Namun betapa terkejutnya mereka melihat desa yang rata dengan tanah. Wanita ini berkata bahwa ini semua ulah sekelompok tank. Hal ini membuat pemimpin pemberontak semakin ingin balas. Betapa terkejutnya mereka melihat desa yang rata dengan tanah. Wanita ini berkata bahwa ini semua ulah sekelompok tank. Hal ini membuat pemimpin pemberontak semakin ingin balas dendam. Di sisi lain, tentara musuh kebingungan mencari jalan, mencoba cek rute di peta buta. Tiba-tiba roket meledak di belakang mereka. Tentara ketakutan masuk ke dalam tank. Ternyata mereka telah dikepung oleh pasukan pemberontak di atas bukit. Tank memberikan satu tembakan dan langsung ngibrit. Melihat tank yang semakin jauh, pemberontak mengejar dari belakang. Beberapa pakai sepeda motor, sisanya harus berjalan kaki. Setelah berlari mengejar selama 3 jam, mereka menemukan sebuah peluru raksasa tanam di pasir. Para pemuda mengira itu adalah barang berharga. Saat akan mengambilnya, tiba-tiba tentara Soviet ini menanam sebuah peluru raksasa di dalam pasir. Sebuah granat diletakkan di bawahnya, lalu menguburnya. Setelah jebakan terpasang menggunakan tank, mereka pergi. Sekelompok pria Afghanistan yang habis berlari selama 5 jam menemukannya. Mereka kira itu adalah senjata berharga, jadi salah satu mereka mengambilnya. Namun saat disentuh, pria Afghanistan itu auto kenok. Tak ingin temannya merasakan sakit yang lama, kapten menembak mati pria itu untuk mempercepat
cepat proses pindah alamnya. Malam harinya, di tengah istirahat, tentara Soviet diserang oleh orang Afghanistan. Tank mereka dibakar. Semua tentara Soviet masuk dan menjauh dari sana, berhenti di sebuah titik, lalu memasang alat detektor di radar. Mereka melihat ada yang bergerak mendekati mereka. Karena panik, mereka menembakkan senjata penyembur api secara brutal. Tak lama kemudian, titik-titik di radar itu akhirnya menghilang. Mereka pikir telah membunuh semua pasukan Afghanistan yang mendekat. Tapi saat di malam harinya, di tengah istirahat, tentara Soviet diserang oleh orang Afghanistan. Tank mereka dibakar. Semua tentara Soviet masuk dan menjauh dari sana, berhenti di sebuah titik, lalu memasang alat detektor di radar. Mereka melihat ada yang bergerak mendekati mereka. Karena panik, mereka menembakkan senjata penyembur api secara brutal. Tak lama kemudian, titik-titik di radar itu akhirnya menghilang. Mereka pikir telah membunuh semua pasukan Afghanistan yang mendekat. Tapi saat dicek, ternyata yang terpanggang kawanan rusak. Sang kapten curiga kalau pria mata kaca ini adalah mata-mata, karena ia satu-satunya prajurit yang bisa bahasa Afghanistan. Jadi kapten berniat untuk membunuhnya. Pria mata kaca itu diikat di sebuah batu. Satu buah granat diletakkan di bawah kepalanya. Pemicu ledaknya ditarik. Lalu pria mata kaca itu ditinggal sendirian. Satu hentakan saja kepalanya akan hancur. Bagaimana nasib tentara Soviet tersebar berikutnya? Seorang tentara Soviet terlentang di atas batu, kedua tangannya diikat. Nah, di belakang kepalanya ditaruh sebuah granat. Pin pengamannya pun ditarik. Waduh, sekali hentakan saja auto hilang tuh kepala. Habis itu pria ini ditinggalkan begitu aja oleh rekannya karena ia dituduh berkhianat. Pria itu teriak minta tolong sekencang-kencangnya, namun bukannya orang yang datang menolongnya, melainkan sekelompok serigala kelaparan datang mencoba menggerogoti kakinya. Pria ini tak sengaja angkat kepalanya. Granat itu pun jatuh dan granat itu meledak, membunuh serigala-serigala itu. Sisanya kabur ketakutan. Ledakan tersebut mengundang perhatian sekelompok emak-emak Afghanistan. Ada tentara Soviet yang di emak-emak itu auto ngamuk-ngamuk, ambil batu lalu lempar ke tentara itu sampai bencor-bencor. Para prajurit pencari tentara Soviet telah sampai. Betapa mulianya prajurit Afghanistan. Mereka tidak membunuhnya, melainkan menyelamatkannya, membuat hati tentara Soviet itu luluh. Ia akan membantu prajurit Afghanistan memburu tank yang telah menghancurkan desa. Dan ada tentara Soviet yang di lama itu auto ngamuk-ngamuk, ambil batu lalu lempar ke tentara itu sampai bencor-bencor. Para prajurit pencari tentara Soviet telah sampai. Betapa mulianya prajurit Afghanistan. Mereka tidak membunuhnya, melainkan menyelamatkannya, membuat hati tentara Soviet itu luluh. Ia akan membantu prajurit Afghanistan memburu tank yang telah menghancurkan desa mereka, mencoba perbaiki roket dan mengajarkan cara menggunakannya. Keesokan harinya, prajurit Afghanistan mengejar tank tersebut, mengiringnya ke sebuah lorong yang diapi dua bukit. Mantan prajurit Soviet ini tembak tank menggunakan roket, tapi tak membuat kerusakan yang berarti. Tank masih berjalan seperti biasa. Tapi belum selesai, emak-emak Afghanistan menjatuhkan bebatuan besar dari atas bukit, menimpuk tank hingga tak bisa bergerak lagi. Tangki minyaknya bocor. Pria ini ambil api dan lempar ke sana. Tank terbakar, membuat suhu di dalam sangat panas. Tentara Soviet tak tahan, akhirnya keluar, mengangkat kedua tangan tanda menyerah. Film selesai cuy.